Baru-baru ini dalam live TikTok, Elia Miron berdebat dengan pengikut gereja Advent. Ya, karena Advent dengan gereja pada umumnya itu berbeda ya teman-teman. Elia membeberkan data Alkitab dan juga data sejarah. Dia juga menanyakan kenapa kamu lebih mempercayai nabi dari Amerika daripada gereja mula-mula. Ya, Kak. Yo, selamat siang, Miron. Jadi saya mau tanya saja karena ini kan saya juga lagi belajar. Bagaimana dengan hari Sabat, ya? Hari Sabat di dalam Alkitab, oleh karena saya pernah melihat video Laik menjelaskan bahwa di dalam Kisah pasal 20 ayat 7 itu menggambarkan bahwa rasul-rasul itu beribadahnya pada hari Minggu, ya. Nah, tapi kalau kita baca di kejadian lagi Kisah Rasul pasal 20 ayat 7 itu, saya pikir tidak ada di situ kata mereka beribadah, karena mereka memang berkumpul memecah-mecahkan roti pada hari pertama minggu itu, tetapi tidak ada konteks ibadah di situ. Nah, kalau kita baca di Kisah Rasul 17 ayat 18 ayat 2, lalu ayat-ayat sebelumnya, maka Paulus mereka itu sering beribadah di hari Sabat, malah 3 Sabat berturut-turut dan lain sebagainya. Jadi, nah terus kalau dari mana Laik bilang bahwa ini kita sharing ya, diskusi ya, saya belajar juga. Dari mana Laik bisa katakan bahwa itu tidak berlaku lagi, sementara Yesus sendiri Lukas 14 ayat 6 di situ jelas bahwa menurut kebiasaan Yesus itu masuk ke rumah ibadah itu hari Sabat, dan dia membaca dari kitab suci. Nah, kalau begitu, dari mana dasarnya kita katakan atau Laik bisa dengan yakin katakan bahwa hari Sabat itu tidak dilakukan lagi oleh Yesus, bahkan rasul-rasul, sementara mereka lakukan gitu. Nah, jadi itu yang saya mau tanyakan supaya kita boleh sharing lah, supaya saya bisa belajar juga gitu. Terima kasih. Ya, hari Minggu sebenarnya buktinya itu simpel. Gereja tertua, gereja Katolik yang kudus, dan gereja Ortodoks yang benar, itu hari Minggu. Karena mereka yang punya jalur apostolik. Jadi mereka yang paling dekat dengan para rasul. Jadi mereka yang beribadah pada hari Minggu, ya gereja-gereja seperti itu. Ya, karena kalau kita tarik jalurnya, ya gereja Katolik misalnya ya meneruskan tahta Petrus, yang lain Ortodoks misalnya gereja yang di Yerusalem yang tertua juga dari Rasul Yakobus beribadah pada hari Minggu. Jadi enggak semata-mata hanya dengan kitab suci ini, tapi kita harus lihat sejarah juga. Sejarah gereja ya, bagaimana para rasul, bapak-bapak apostolik. Karena kalau benar seperti yang Anda simpulkan itu, nggak mungkin bapak-bapak gereja dan bapak-bapak apostolik ya. Jangankan oke lah, ada orang yang bilang Katolik itu yang merubah hukum hari Minggu. Ortodoks bagaimana? Ortodoks hari Minggu loh. Itu satu. Karena sejarah yang diakui itu sama. Jadi simpel saja sebenarnya, buktinya itu cuma itu saja sih. Ya, ayat-ayat yang saya bawa tadi juga, pemecahan roti dilakukan gereja sampai sekarang hari Minggu. Ya, memang tidak ada ditulis literal itu ibadah, tapi sejarahnya itu kan ada. Dan yang tahu itu ya gereja-gereja purba. Kalau kita gereja-gereja baru-baru lahir ini ya enggak tahu. Jadi saya lebih percaya kepada yang tua-tua itu daripada yang baru lahir yang hanya menafsirkan teks tanpa tahu sejarah, tanpa mengerti sejarah. Ya, itu buktinya. Kemudian mengenai Yesus beribadah pada hari Sabat, betul. Para rasul juga beribadah pada Sabat, betul. Karena mereka orang Yahudi. Mereka Yahudi ya, mereka harus melakukan itu. Saya bukan Yahudi. Kita bukan Yahudi. Untuk apa saya melakukan itu? Mazmur 147 ayat 19-20, hukum-hukumnya itu diberikan bagi bangsa Israel. Dan hal ia tidak berbuat demikian kepada bangsa-bangsa lain. Makanya tidak dikatakan di dalam Kolose 2 ayat 16
dan 17. Janganlah kamu membiarkan dirimu dihakimi mengenai hari-hari raya, bulan baru, hari Sabat, makanan minuman. Karena itu adalah bayangan dan gambaran yang akan datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Jadi memang Yesus melakukan itu semua untuk apa? Galatia 4 ayat 4. Untuk menunjukkan kesempurnaannya di dalam perlakuannya kepada hukum Taurat, di mana Taurat itu yang menjadi kutuk bagi kita karena ketidakmampuan kita melakukannya. Itu dibenarkan oleh karena kesempurnaannya atas perlakuannya itu. Makanya dalam Galatia 3 ayat 13, kutuk hukum Taurat dipatahkan. Ya. Jadi iman Kristen itu bukan tentang iman nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Nggak, para rasul nggak begitu. Penglihatan Petrus, misalnya tentang makanan minuman. Penglihatan Petrus, ya, sebelum dia sembahyang, dia diizinkan Tuhan memakan sesuatu yang dia anggap najis selama ini. Artinya apa? Perlakuan Taurat ketika Kristus telah datang dan bangkit dan naik ke surga menyatakan kemuliaannya itu diteruskan dan dicurahkan dan dikukuhkan oleh Roh Kudus Sang Pemberi hidup. Ya, jadi itu Yesus melakukan sahabat itu dia tetap melakukan. Ya, dia melakukan itu kok. Kenapa? Karena dia Yahudi. Enggak hanya sahabat, kurban pun mereka lakukan. Jangan hanya sahabatnya dong. Kalau mau setia dengan itu, ya. Kurban pun mereka lakukan. Oh, bait Allah belum hancur kok pada saat itu. Persepuluhan pun mereka lakukan. Apakah persepuluhan masih berlaku? Rasul mana yang terima persepuluhan? Nah, gitu dah. Itu ya. Jadi ya iman kita tuh iman hidup, bro. Bukan iman only by scripture. Tapi there is a history in there. Ya. Oke, terima kasih, Lai. Tapi saya agak tertarik karena Lai kutip penglihatan Petrus. Saya pikir kalau baca konteks daripada kisah pasal 10 tentang penglihatan Petrus, tidak ada di situ tentang soal makan. Tetapi dari penglihatan itu kan ada artinya di ayat selanjutnya bahwa Allah sedang mau menjelaskan Allah tidak membedakan antara orang Yahudi dan Yunani. Jadi saya pikir Lai Miron berhati-hati juga menafsirkan Alkitab. Tidak. Kita baca kisah Rasul 10 ya. Iya, dibaca saja karena selanjutnya akan dijelaskan penglihatan itu gitu. Oh, sekarang aku mengerti bahwa Allah tidak membedakan baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Karena di zaman itu membedakannya antara makanan halal dan haram, gitu loh. Nah, enggak itu. Oh, coba dibaca. Silakan aja dibaca. Nanti kita boleh belajar bersama-sama. Nah, ya, kalau ayat 14 kan ada tuh. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu ini kan, yang haram. bentar. Jangan lari ya. Iya. Katakan, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Iya. Itu sudah jelas. Jangan ditafsirkan lain-lain lagi. Ya. Di sini sudah dikatakan sembelihlah dan makanlah. Jangan kamu tafsirkan makan dengan lain lagi. Sorry lah. Ya, sorry lah. Saya pikir cara belajar kita Alkitab itu tidak bisa hanya dicomot ayat-ayat. Justru gini. Ayat ini diperkuat oleh Kolose 2 ayat 16. Jangan orang membiarkan kamu dihakimi masalah makanan minuman. Itu Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Jadi saya sudah punya 2 ayat yang mengkonfirmasi kebenaran ini. Jadi jangan ditafsirkan lain-lain lagi. Ini bukan penafsiran. Coba baca selanjutnya. Kisahnya itu ini sudah lanjutnya. jelas. Dikatakan sembelihlah dan makanlah. Itu sudah jelas. Jadi jangan kamu tambah-tambah yang lain-lain. Enggak, saya enggak tambah. Coba dibaca dulu selanjutnya. Di dalam Kolose juga sudah. Nah, inilah. Jangan kamu membiarkan. Enggak bisa belajar Alkitab dengan cara begitu. Bukan, justru Anda yang mempelintir kitab suci. Saya tidak mempelintir. Mari kita baca ayatnya. Karena Anda memahaminya dengan EICGC. Apa yang Anda anggap benar doktrin dari Ellen G. White, Anda cocok-cocokkan ke kitab suci. Saya tidak cocokkan. Coba baca ayat 3-4. Makanya baca kisahnya menyeluruh, jangan hanya sebagian lah. Simpelnya itu begini. Ada
nggak gereja-gereja purba yang melarang makan makanan begitu? Kita tidak berdasarkan iman kita pada gereja itu purba, kamu. pada Alkitab. Kamu Itu loh, lebih Lai. kamu lebih percaya kepada Ellen G. White yang kamu anggap nabiah daripada para rasul. Iya, Daripada sekarang gini. bapak-bapak Oke, gereja. sorry. Sekarang coba baca ayat 34. Coba baca Kisah 10 ayat 34 supaya Lai mengerti. Nggak perlu. Kita Nah, sudah inilah. baca sembelilah dan makanlah. Itu sudah cukup. Itulah Lai. Lai boleh viral, tetapi penjelasannya tidak sesuai dengan Alkitab. Kamu lebih percaya nabi dari Amerika daripada dari Timur Tengah. Saya suruh baca Alkitab disuruh Ellen White. Gimana sih Lai, nggak jelas. Iya, doktrin yang kamu ajarkan itu dari Ellen G. White kan? Saya tidak sedang ajarkan doktrin. Kisah 10 loh, Lai yang kutip loh, Kisah 10 loh. Kisah 10 itu sudah jelas, sembelilah dan makanlah. Mau kamu artikan apa Ayat lagi? 34 loh, ayat 34 loh, ayat 34. Di sini dikatakan bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ayat 34 lah. Jadi sudah jelas di dalam ayat itu mengenai makanan dan minuman. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh Rasul Paulus sendiri. Jangan mau kamu dihakimi masalah makanan dan minuman. Sudah selesai. Ya. Jadi jangan Advent ini nggak jelas memang. Ya. Banyak kali bacretnya. Mereka itu lebih percaya kepada Ellen G. White dari Amerika daripada para rasul yang ada di Timur Tengah. Makanya saya bilang mereka ini menafsirkan itu dengan EICGC. Mereka sudah punya konsep yang ditelan-telan mentah dari si Ellen G. White itu. Nah, lalu dicocok-cocokkan. Ini sudah jelas. Sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Apalagi yang mau kamu artikan dari situ? Apalagi yang mau kamu cocok-cocokkan dari situ? Itu sudah cukup. Nah, lalu hal itu apa yang boleh kau nyatakan halal oleh Allah, tidak boleh kau nyatakan haram. Ya? Jadi jangan dicocok-cocokkan. Kalau kamu punya tafsirmu sendiri, yaitu urusanmu. Kamu baru lahir di abad ke-20 dari Amerika sana. Saya tidak lebih percaya kepada nabi perempuan daripada nabi perempuan yang datang dari Amerika, daripada para rasul. Itu saja simpelnya, ya. Jadi jangan paksakan kehendakmu. Itu di luar yang lain. Suka sekali memaksa memang Advent ini. Si paling merasa sok-sok hari ke-7, tapi munafik sekali. Ya, mereka merasa bahwa kami ini beribadah pada hari Sabtu, kami paling benar. Kamu pun munafik. Kamu hari Sabtu itu sama sekali nggak boleh melakukan apapun. Tapi kamu hari Sabtu pergi jalan-jalan kemanapun, kamu pun munafik. Ya, jadi jangan merasa paling benar dengan Sabtu-Sabtumu itu. Kalau kamu memang lebih setia kepada hukum Taurat dan hukumnya Yesus, kenapa kamu tidak melakukan korban? Kenapa kamu tidak melakukan korban bakaran, korban hukum, dan lain-lain? Ya. Jadi, jangan main-main dengan kekristenan. Ya. Kalau kamu nyaman dengan itu, ya sudah lakukan saja. Tapi jangan kamu paksakan kehendakmu. Kamu memelintir kitab suci. Saya sudah bawa 2 ayat loh. Dia hanya berusaha meng-EICGC. Lah di mana logikamu? Kamu ngajak diskusi ya, kamu tidak tahu arti diskusi itu apa. Saya bawa ayat, kamu malah EICGC ayat. Gitu ya, jadi jangan suka hatimu menafsirkan ayat itu. Ayat-ayatnya apa aja tadi ya? Kisah Rasul 10 ayat 14 sampai ke bawah. Kolose 2 ayat 16 dan 17. Jangan kamu biarkan dihakimi mengenai makanan dan minuman. Kurang jelas apa lagi tuh coba? Janganlah kamu membiarkan dirimu dihakimi mengenai makanan dan minuman. Itu sudah jelas. Nah, Rasul Paulus juga bilang, tidak ada yang haram bagi kita. Segala sesuatu halal, tetapi tidak semuanya berguna. Itu sudah jelas. Cara berpikirnya itu loh.
Mengikuti tradisi Taurat seperti beribadah di hari Sabtu dan aturan makan tertentu dalam pandangan gereja Advent dapat dipandang sebagai langkah mundur dari kebebasan yang dibawa oleh Injil Kristus. Nah, fokus yang berlebihan pada aturan ini seolah-olah mengabaikan inti dari keselamatan yang sejati. Nah, iman kepada Yesus Kristus bukan pada ketaatan hukum yang bersifat simbolis. Nah, hari ini bisa memberi kesan bahwa karya salib Kristus belum cukup dan perlu ditambahkan dengan hukum Taurat. Padahal Paulus, Rasul Paulus dengan jelas menyatakan bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Itu ada dalam Roma 10 ayat 4. Dengan tetap memegang tradisi ini, ada risiko menciptakan beban hukum yang sebenarnya sudah dihapuskan dalam perjanjian baru. Bukankah hal ini menjauhkan umat dari kasih karunia dan membawa kembali kepada perbudakan hukum? Bagaimana menurut kalian? Kasih di kolom komentar.